Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, dikabarkan sedang dilirik klub papan atas Kroasia, Dinamo Zagreb. Perekrutannya pun tak mustahil terjadi karena Haye masih berstatus tanpa klub usai kontraknya tidak diperpanjang SC Heerenveen. Media Kroasia, Hersport, menyebut Zagreb melirik Tom Haye musim panas ini. Pemain berusia 29 tahun itu dibidik untuk memperkuat lini tengah klub berjuluk Modri tersebut. Tom Haye sejauh ini belum punya klub, usai meninggalkan Heerenveen. Pemain yang mendapat paspor Indonesia sejak akhir tahun lalu itu sudah dikaitkan dengan banyak klub. Zagreb sendiri bukan klub kaleng-kaleng di Eropa. Klub asuhan Sergej Jakirovic itu merupakan tim tersukses di Liga Kroasia, dengan 25 kali juara Liga. Musim lalu, Zagreb memenangi Liga Kroasia sehingga berpeluang tampil di Liga Champions musim ini. Saat ini, tim yang pernah dibela Luka Modric itu berpeluang tampil di putaran pertama. Andai Tom Haye bergabung, sudah tentu ia menjadi pemain Indonesia pertama yang akan berlaga di babak utama Liga Champions. Tom Haye sendiri resmi menjadi pemain Indonesia sejak akhir tahun lalu. Ia dinaturalisasi karena punya darah Indonesia dari kakek dan neneknya, yang berasal dari Solo dan Sulawesi. Ia sudah punya 3 caps bersama timnas Indonesia, yang ia mainkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1 gol juga sudah disumbangkannya untuk tim Garuda. Jika tidak jadi ke Dinamo Zagreb, Tom Haye masih dikaitkan dengan banyak klub. Mulai dari Como, AZ Alkmaar, Besiktas, Sivasspor, dan terakhir Fortuna Sittard menjadi klub yang sempat diberitakan tertarik menampungnya. Bintang timnas Indonesia sekaligus pemain NEC Nijmegen, Kelvin Verdonk, masuk daftar susunan pemain terbaik atau Best 11 Liga Belanda Eredivisie pekan ini versi ESPN. Tim pekan ini versi ESPN, tulis di Instagram. Tim terbaik pekan ini menerapkan formasi 4-2-1-3. ESPN menempatkan Verdonk sebagai bek tengah bersama pemain PSV Eindhoven keturunan Indonesia, Rian Flamingo. Kelvin Verdonk adalah satu-satunya pemain NEC Nijmegen dalam susunan pemain terbaik pekan ini. Performanya dianggap semakin menjanjikan dalam setiap penampilannya. Verdonk masih jadi andalan NEC Nijmegen di pos bek kiri. Dalam 3 laga awal Eredivisie 2024-2025, pemain 27 tahun itu selalu jadi starter dan bermain penuh. Sayangnya di 2 laga awal kontra Twente dan AZ Alkmaar, NEC Nijmegen kalah. Namun di laga terakhir kontra PEC Zwolle pada akhir pekan lalu, Kelvin Verdonk dan kawan-kawan akhirnya meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Dalam laga yang dimenangi Nijmegen 1-0 itu, Verdonk tampil agresif. Ia beberapa kali melakukan intercept penting untuk memotong alur bola dari lawan. Tak hanya memegang peran penting dalam menjaga lini belakang, ia juga rajin merangsek ke lini pertahanan lawan dengan menyisir sisi kiri lapangan. Berkat kehadiran Verdonk pula NEC Nijmegen mampu tampil lebih teratur di sepanjang pertandingan. Selain itu, Nijmegen juga berhasil menjaga keunggulan hingga wasit meniup peluit panjang. Verdonk hampir pasti masuk skuad timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Arab Saudi, tanggal 5 September, dan Australia, tanggal 10 September, pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Hairo Riedewal memasang bendera merah putih di Instagram pribadinya. Kabar ini cukup menghebohkan para pecinta Garuda. Hairo saat ini bermain bersama tim Liga Belgia Royal Antwerp, dan sudah bermain dalam 2 laga. Merujuk pada aturan FIFA, pemain berdarah Manado ini masih berpeluang untuk membela timnas Indonesia. Hairo sendiri sempat bermain untuk timnas Belanda dalam ajang kualifikasi Piala Eropa. Pemain berusia 27 tahun ini juga membela Belanda saat berumur 18 tahun. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, sudah memberikan sinyal adanya pemain keturunan baru yang sedang diproses.
Berkas pemain tersebut sudah masuk dan disiapkan dengan baik oleh PSSI. Namun, dia tidak memberikan bocoran pemain yang dimaksud. Apakah ada dalam proses ini? Ada. Tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu, proses dokumen sudah kita siapkan, kata Arya Sinulinga. Sang pemain nantinya akan datang ke Indonesia pada FIFA Matchday September. Hal ini karena klub-klub luar negeri sedang memasuki jeda dan pemain tersebut harus mengurus beberapa berkas di Indonesia. Tentunya, proses ini akan berpacu dengan waktu karena masa jabatan DPR periode ini akan berakhir pada tanggal 30 September. Semua berkas harus sudah beres sebelum deadline tersebut agar pemain keturunan bisa segera tersedia untuk Indonesia. Masalahnya, mereka harus ke Indonesia dahulu. Ada proses yang harus dilalui, administrasi dan sebagainya. Jadi mereka harus tetap ke Indonesia, tanggal 5 September baru bisa datang karena ada FIFA Matchday, tutupnya. Pencarian talenta baru untuk memperkuat timnas Indonesia terus dilakukan oleh PSSI, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang kini menjadi sorotan adalah Mauro Zelstra, penyerang keturunan Indonesia yang bermain di klub Belanda, FC Volendam U21. Pemain kelahiran Zaandam, Belanda, pada tanggal 9 November tahun 2004 ini memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayahnya yang berasal dari Bandung. Tinggi badan Zelstra mencapai 188 cm menjadi salah satu keunggulan fisiknya, membuatnya menjadi ancaman serius di kotak penalti lawan. Zelstra memulai karir sepak bolanya di Akademi AZ Alkmaar, salah satu akademi sepak bola terbaik di Belanda, dan sekarang gabung di Volendam. PSSI yang gencar mencari pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia tentu tidak melewatkan kesempatan untuk memantau perkembangan Zelstra. Kabarnya, PSSI sudah memasukkan nama Zelstra dalam daftar pemain potensial. Meskipun hingga kini belum ada permintaan resmi, pemain muda ini sudah menyatakan kesediaannya untuk membela skuad Garuda. Bahkan, dia telah mengirim berkas yang diperlukan kepada federasi, menunjukkan keseriusannya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Mauro Zelstra adalah tipe penyerang murni dengan insting mencetak gol yang sangat tajam. Konon, performanya di level junior bahkan lebih baik dibandingkan dengan Rafael Struijk. Berbicara tentang latar belakangnya, ia tumbuh besar di lingkungan yang sangat mendukung pengembangan bakat sepak bolanya, mulai dari Akademi AZ Alkmaar, Amsterdam FC, hingga NEC Nijmegen. Sebagai seorang penyerang, Zelstra memiliki keunggulan dalam hal positioning, ketenangan di depan gawang, serta kemampuan duel udara yang sangat baik. Dengan tubuh tinggi dan postur yang kokoh, Zelstra kerap memenangkan duel dengan bek lawan, baik di darat maupun di udara. Selain itu, Zelstra dikenal sebagai pemain yang rajin bekerja keras, baik dalam menyerang maupun bertahan.